perusahaan menurut Undang-Undang BUMN 19 itu kan berarti bukan BUMN dong ya. Jadi transmisi ini jadi public sektor, sedangkan yang generator itu menjadi private sector. Kita punya masalah oversupply, kita punya masalah EBT harus masuk karena janji kita kepada dunia melalui Paris Agreement. Dipikir lebih komprehensif atau dalam bentuk undang-undang gitu. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Agus Pambagio dari PH dan H Policy Corner. Seperti biasa, kami ditemani saat ini oleh salah satu partner kami, Pak Edi Haryoto. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begini, kita sudah membahas di episode-episode yang lalu persoalan listrik, Pak Edi. Listrik ini menjadi sebuah hal yang paling utama dari kita berbangsa, karena tanpa listrik akan berat ini menjalankan bangsa ini. Nah, kita sudah bicara oversupply, kita bicara soal EBT, di mana sedang persiapan undang-undangnya di DPR. Sekarang kita mau bahas soal restrukturisasi ketenaga listrikan nasional. Restrukturisasi ini sudah katakan hampir 10 tahun ini menjadi hal utama dibahas di pemerintah, khususnya terkait dengan aktivitas perusahaan-perusahaan BUMN. Dulu namanya holding, sekarang holdingisasi gitu ya, sekarang merger. Tapi menurut saya sama saja. Nah, menurut Pak Edi, sebetulnya istilah apakah restrukturisasi model holding dan merger ini memang sebuah pilihan yang tepat terlepas sudah ditetapkan oleh pemerintah, ya. Apalagi kalau kita kaitkan dengan ketenaga listrikan. Kita tahu beberapa minggu yang lalu PLN resmi menjadi holding, lalu ada sub holding. Nah, ini lagi juga saya akan tanya nanti, sekalian dijawab saja. Persoalan sub holding ini sebetulnya istilah apa? Saya baru dengar soalnya subholding terminologinya dan sebagainya. Kira-kira itu Pak, kita bincang ke situ, nanti kita bahas sebetulnya apa saja sih untung ruginya atau benefitnya dan sebagainya. Silakan Pak Edi. Ya, terima kasih Pak Agus. Ini topik yang memang menarik ini, sangat menarik. Kalau kita bicara kelistrikan ini kan menyangkut skala ekonomi yang sangat besar. Ya. Baik industri, masyarakat semua menggunakan listrik, dan itu identik dengan PLN. Betul. Sementara kalau kita ngomong misalnya saja penerbangan, itu ada Garuda, ada Merpati, ada Lion, ada Angkasa Pura, ada Airnav gitu ya. Kalau ngomong pertambangan ya ada Timah, ada Pertamina, ada PT Batubara, Bukit Asam dan sebagainya. Tapi kalau ngomong listrik ya PLN gitu. Ya. Jadi hanya satu pemain gitulah. Nah, kemudian kemarin kita baca gitu, Kementerian BUMN membuat subholding tadi yang disampaikan Pak Agus. Subholdingnya ini membuat, menurut saya ya memecah PLN gitu, karena dibentuk subholding yang namanya Genco, mempunyai lagi anaknya di bawahnya, Indonesia Power, Nusantara cucunya Power, berarti? Jadi cucunya PLN, Indonesia Power, Nusantara Power, EBT dan Panas Bumi. Ya. Di samping Genco juga ada pendukung energi primer namanya, dan juga Beyond KWH itu yang non listrik lah. Oke. Jadi ini kecenderungan yang menurut saya rada berbeda. Biasanya Kementerian BUMN ini mengholdingkan, dibentuk BUMN aviasi, di situ ada Angkasa Pura, di situ ada Garuda dan sebagainya, ada Penas, dan sebagainya. Membentuk lagi pertambangan, Inalum, di bawahnya ada Freeport dan sebagainya. Ini malah membentuk subholding, jadi PLN-nya tidak di ini karena sudah holding dia jadinya gitu. Yang semulanya dia itu satu perusahaan monolitik, sekarang dibentuk subholding. Jadi kebalikan dari
yang biasa dilakukan. Sebenarnya subholding itu statusnya apa Pak? Anak perusahaan atau? Ya anak perusahaan. Kalau anak perusahaan menurut Undang-Undang BUMN 19 itu kan berarti bukan BUMN dong ya? Nah itu menjadi persoalan itu Pak. Justru itu menjadi sangat penting. Gini, kalau menurut saya kebijakan ini memang perlu didiskusikan lebih jauh lah pemerintah ini, karena sepertinya kan kita tahu lah BUMN badan usaha milik negara. Itu artinya badan usaha tapi milik negara kan begitu. Ya. Ini dua yang sangat berbeda kan Pak ya. Badan usaha itu artinya mencari profit, kalau milik negara itu artinya pelayanan kan begitu. Sehingga bagaimanapun membuat subholding ini seperti memisahkan gitu. Betul. Dari yang semula milik negara menjadi lebih badan usaha. Kurang lebih seperti itu. Nah ini memang harus dielaborasi lebih jauh gitu, karena sepertinya kalau kita tadi baca atau kita pelajari bagaimana membentuk subholding tadi, maka yang tertinggal di PLN ini kan transmisi Pak. Betul. Generatornya ke Genco, yang untuk pendukung Genco ini dibuat tersendiri energi primer, kemudian ada yang non listrik gitu. Jadi transmisi kemana? Berarti ada di induknya. Jadi jelas memisahkan antara transmisi dengan generator. Ini satu hal yang menarik. Mengapa? Iya. Saya baru mau tanya, tapi mengapa gitu? Sepertinya lalu kembali pada yang saya sampaikan tadi, badan usaha dan milik negara. Transmisinya ini milik negara, mengarah begitu. Sedangkan ya ini badan usaha, jadi transmisi ini jadi public sektor. Sedangkan yang generator itu menjadi private sector. Jadi mungkin terkait dengan pembahasan tidak berdiri sendiri restrukturisasi ini, tapi terkait dengan pembahasan kita sebelumnya soal EBT. Jadi sepertinya memfasilitasi agar swasta ini masuk di dalam private sector, di dalam motif profit lah, di dalam untuk memberikan atau menghasilkan tenaga listrik. Transmisinya dikuasai oleh pemerintah, dianggap public sector. Atau seperti itu atau tidak, tapi menurut saya arahnya seperti itu. Oke, karena ini PLN sendiri ya. Kalau yang lainnya kan menggabungkan beberapa perusahaan BUMN. Ini PLN sendiri, anak perusahaannya lah yang lalu dijajar di bawahnya. Yang agak sama Pertamina bagus. Oh, tapi ada PGN Pertamina. Kan PGN-nya kan jadi subholding. Iya. Dengan Pertagas. Gitu. Tapi dua entiti maksud saya. Semula dua entiti, betul. Ini yang satu baru PLN. Betul. Nah, ini agak, maksudnya gini. Kita punya masalah oversupply. Kita punya masalah EBT harus masuk karena janji kita kepada dunia melalui Paris Agreement. Nah, terus ini gimana? Enaknya, baiknya ini terus. Jadi pertanyaan sulit, tapi sangat menarik. Apakah ini terkait dengan itu gitu kan? Restrukturisasi ini terkait dengan EBT, terkait dengan reformasi lah, restrukturisasi kelistrikan. Nah, ini kan perkara besar Pak. Kalau kita ngomong pemisahan ini, yang semula monolitik padanannya ada, yakni kereta api dan penerbangan. Kalau kereta api, undang-undang kereta api, undang-undang Pak ini, bukan hanya sekedar keputusan Menteri BUMN, itu memisahkan undang-undang kereta api antara infrastruktur pokok, prasarana pokok dengan sarana dan operasi. Jadi yang infrastruktur ini dipisahkan, semula monolitik semua kereta api, sekarang dimungkinkan adanya perusahaan prasarana yang bersifat public sector dan adanya perusahaan sarana operasi yang bersifat private sector. Sehingga ini membuat kereta api itu open untuk swasta, walaupun sampai sekarang tidak dilaksanakan. Tapi undang-undangnya memfasilitasi itu. Kemudian penerbangan, dulu aeronavigasi, pengendalian lalu lintas udara itu di bawah Angkasa Pura. Sekarang jadi perusahaan sendiri. Jadi ini bukan holding, malah dipecah. Gitu. Yang navigasi penerbangan ditangani oleh Perum LPPNPI atau kita sering sebut Airnav gitu. Yang airport ditangani oleh Angkasa Pura 1 dan Angkasa Pura 2. Kenapa? Lagi-lagi mengarah karena udara ini adalah public sector. Sedangkan airport, bandara itu adalah private sector, swasta boleh. Nah, sejalan dengan itu sepertinya
kelistrikan nasional itu akan dibuat seperti itu gitu. Tapi menurut Pak Edi, pengalaman karena Pak Edi lama juga di BUMN ya, itu bisa tidak model begini ini menyelesaikan tadi persoalan oversupply dan memasukkan EBT menjadi sebuah kelompok baru yang sangat diharapkan karena persoalan climate change yang sudah semakin dirasakan oleh masyarakat dunia gitu. Jawabannya iya untuk memfasilitasi itu. Tapi apa hasilnya nanti sesuai? Saya tidak tahu. Jawabannya iya, kenapa? Lalu di situ di Genco ini ada Indonesia Power, ada Nusantara Power, ada EBT, ada Panas Bumi, lalu kompetitif dengan swasta. Jadi kalau ada swasta membuat pembangkit, sekarang sudah banyak kan IPP itu. Para IPP ini lalu berkompetisi dengan Nusantara Power, subholdingnya PLN. Nah, lalu persoalannya harus menggunakan transmisi kan itu. Nah, transmisinya public sector harus membayar transmission access charges. Seperti kalau di kereta api membayar track access charges. Itu power wheeling. Itu power wheeling, itu power wheeling karena kan ini begitu transmisi ada banyak pembangkit yang mau lewat harus diatur. Tapi sekarang kan PLN tidak suka dengan power wheeling. Ya pastilah. Karena memang sekarang dia punya hak lah. Kalau di penerbangan namanya grandfather's right gitu. Dia punya senioritas lah di dalam penguasaan transmisi ini. Sekarang saya punya transmisi, saya punya listrik. Sekarang ada listrik orang lain mau masuk ke jaringan saya pasti nggak suka lah. Tapi kalau itu baik lalu menjadi persaingan itu menurunkan harga ya oke. Pertanyaannya memang lalu apa itu nanti menurunkan harga. Jadi kekhawatiran PLN masuk akal ya. Sangat masuk akal. Nah jadi tapi kedepannya kan juga yang saya sempat bicara dengan pemerintah itu harus begitu. Jadi kan kenapa Pak? Ya karena dia bilang kan ini listrik itu yang bisa by undang-undang membangun itu dan mungkin dikerjakan oleh swasta ya pembangkit. Kalau transmisi itu susah atau kurang menguntungkan gitu. Iya dua-duanya karena kan harus masuk ke pelosok-pelosok. Iya. Kan? Nah itu swasta biasanya nggak mau. Itu dikuasai pemerintah. Artinya apa? PLN harus mau tetapi biayanya harus dari APBN dong. Itu nggak? Ya. Kalau dibebankan kepada PLN berat. Kalau public sector ya dari APBN. Kalau itu ditetapkan transmisi itu sebagai public sector ya harus dari APBN. Artinya PLN kalau itu dibiayai oleh APBN tidak bisa menolak dong ya? Iya, tidak bisa menolak. Artinya kan dia hanya terima kutipan tadi tol fee menerima itu transmission access charges itu. Oke, jadi artinya ya kalau gitu sebetulnya penghilangan power wheeling itu masih dibatalkan. Misalnya kalau betul pemerintah mengakomodasi atau DPR mengakomodasi bahwa ya sudah power wheeling hilang gitu. Kira-kira apa yang terjadi? Bagaimana bisa hilang Pak? Kalau sekarang transmisinya satu yang mau lewat banyak, jalannya satu yang mau lewat ada 5 atau 6 gitu. Ya pasti kan harus power wheeling gitu. Mana yang lewat dulu? Oh yang ini jam sekian, ini jam sekian, ini dan sebagainya. Coba Pak power wheeling itu apa sih Pak? Nanti pemirsa agak bingung power wheeling itu apa? Ya artinya mengatur, menyetir mengatur jalannya satu, ini diatur yang mau lewat ini yang mana. Oke, jadi artinya masalah power wheeling ini harusnya bisa diselesaikan. Artinya ada kompensasi dong ya buat PLN. Kalau mendapat transmission access charges. Oke, jadi harusnya tidak perlu khawatir. Tetapi kita perlu cari lagi nanti mungkin next sesi kira-kira itu apa yang Iya gini Pak, ini urusan ini skalanya besar sekali nih. Restrukturisasi ini memecah ini menurut saya skalanya besar sekali. Kalau kereta api itu melalui undang-undang perkereta-apian. Kemudian kalau di penerbangan itu juga melalui undang-undang penerbangan sehingga lalu muncul airnav. Pemisahan itu melalui undang-undang. Ini kan kita tiba-tiba saja kemarin ada subholding gitu. Tidak mengubah undang-undang kelistrikan nasional atau undang-undang energi atau apa gitu. Sehingga padahal ini dampaknya sangat besar. Soal tarif masuk nggak kira-kira? Jadi bisa jadi persoalan? Iya pasti jadi persoalan. Transmission access charges itu pasti jadi persoalan karena itu
kapasitasnya kan terbatas. Kan buat masyarakat itu yang paling penting. Tarif naik nggak kan gitu? Iya. Ini ada EBT, ada macam-macam lah, power wheeling, tapi tarif naik nggak kan itu persoalannya. Saya khawatirnya justru begitu Pak Agus. Restrukturisasi ini hanya agar supaya ada swasta-swasta di dalam pengembangan EBT, mempercepat bauran energi itu yang sekarang ini baru 11,5% EBT dengan target 23% pada tahun 2025 harus cepat sekali membangun pembangkit listrik EBT. Nah kalau pembangkit listrik EBT ini sudah pada muncul nanti, maka kan perlu transmisi. Transmisinya yang punya cuman PLN, maka dipecah. Hanya transmisi dan hanya pembangkit gitu. Sehingga kelihatannya arahnya itu supaya mempercepat untuk bauran energi ini EBT besar. Jadi menarik sekali ini Pak Edi. Ya, jadi jelas itu bahwa kita kata restrukturisasi ketenagalistrikan. Ya. Jadi sekarang adalah dalam pembahasan undang-undang EBT maupun mungkin revisi undang-undang ketenagalistrikan, apa yang kita diskusikan tadi bisa dimasukkan. Ujung-ujungnya tarif listrik itu tidak terus naik kan gitu. Ya, ujungnya apakah BPP listriknya nanti malah jadi naik? Malah jadi naik karena dipisah-pisah. Otomatis tarifnya naik. Ya. Kedua, EBT menjadi primadona pengganti fosil. Ya. Apakah bisa itu? Karena kita komit dengan dunia. Itu kan supaya ya kita menjadi bangsa yang beradab mengikuti janjinya. Walaupun costly, ya kan. Nah, itu dua hal yang menurut saya. Satu lagi. Selesai urusan oversupply karena ini menjadi beban negara, beban satu rakyat. Lagi Pak, satu lagi. Ya ini listrik ini menyangkut sangat besar gitu, pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Kalau menurut saya harus dipikir lebih komprehensif atau dalam bentuk undang-undang gitu. Untuk restrukturisasi. Usulan baik, nanti mudah-mudahan ini didengar oleh teman-teman di SDM, teman-teman di Kementerian BUMN dan juga kawan-kawan di PLN. Semoga ada gunanya kita ngobrol-ngobrol gini Pak. Mungkin ini sesi terakhir dari kita bahas soal ketenaga listrikan. Oke. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Pak Edi dan juga pemirsa jangan lupa like and subscribe supaya kita bisa sama-sama menyebarkan ilmu ini untuk kemajuan kita bersama. Saya Agus Pambagio dari PH dan Public Policy Interest Group undur diri dan sampai jumpa di lain waktu.